Dan kita awali berita pertama dari dalam negeri. Panglima TNI Jenderal TNI Erdiartono Sutarto mengungkapkan bahwa Gerakan Aceh Merdeka GAM telah melakukan pelanggaran kesepakatan damai di Kabupaten Takengon, Aceh Tengah. Usai menghadiri Rakor Polkam di Jakarta kemarin, Panglima TNI Jenderal TNI Erdiartono Sutarto mengatakan ada dua hal yang dilanggar oleh pihak GAM, yakni melakukan tindakan pemerasan dan penculikan terhadap anggota masyarakat, dan hal itu telah berulang kali dilakukan. Selain itu, GAM juga telah melakukan pemerasan dan penculikan untuk menggalang dana bagi kepentingan operasional mereka. Pihak GSI yang selama ini dianggap oleh masyarakat sebagai pengemban misi untuk segera bisa diselesaikan permasalahan GAM, dianggap tidak melakukan suatu tindakan yang cukup untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan masyarakat. Sementara menjawab pertanyaan seputar terjadinya tindak kekerasan terhadap tim Komisi Keamanan Bersama (JSC), Jenderal Erdiartono menyesalkan kejadian itu. Untuk itu pihaknya telah berbicara dengan pihak JSC untuk menarik sementara timnya dari Aceh Tengah jika dipandang perlu sampai situasi benar-benar pulih kembali. Sementara itu, anggota tim Monitoring Joint Security Committee atau JSC di Aceh Tengah ditarik ke Banda Aceh hingga kegiatan JSC di Aceh Tengah dihentikan untuk sementara waktu. Penarikan 9 anggota JSC dari Aceh Tengah merupakan buntut dari kerusuhan yang terjadi di dataran tinggi Gaya itu pada Senin lalu. Para anggota yang ditarik ke Banda Aceh itu saat ini sedang dimintai keterangan menyangkut dengan kronologis kejadian yang bermuara pada kerusuhan dan mengakibatkan 2 anggota JSC harus menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga hari ini para anggota JSC yang terdiri dari tripartit terus bersidang guna membahas kerusuhan di Aceh Tengah dan mencarikan akar permasalahan serta solusinya. Sementara itu besok menurut rencana 54 anggota tim monitoring yang baru siap dibekali akan ditempatkan pada 8 daerah kecuali Aceh Tengah yang untuk sementara waktu kegiatan JSC dihentikan. Kejadian kerusuhan itu sendiri menurut saksi mata dipicu kekecewaan masyarakat setempat terhadap JSC karena tidak merespon aksi pemerasan yang menurut masa dilakukan oleh pihak GAM. Aksi kerusuhan di Aceh Tengah diharapkan tidak mengganggu proses damai yang sedang berlangsung di Nangro Aceh Darussalam. Pemerintah yakin mayoritas fraksi di DPR akan menerima peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam sidang paripurna di Jakarta hari ini. Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Iza Mahendra seusai rapat konsultasi antara pemerintah dengan pimpinan DPR RI dan fraksi-fraksi di gedung DPR RI Jakarta mengatakan sebagian besar fraksi-fraksi akan mengambil sikap menerima peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 dan 2 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, walaupun dengan sejumlah catatan. Menurut Yusril Iza Mahendra, masyarakat tidak perlu khawatir soal penerapan Perpu khususnya pasal 26 ayat 1 yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak pihak disalahgunakan pemerintah karena dinilai hanya berbekal informasi intelijen telah bisa dijadikan dasar untuk menangkap dan menahan seseorang. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Jadi itu harus direfer pada pasal 117 dari KUHP. Bukti permulaan yang cukup itu harus 2 untuk merubah status penyelidikan menjadi penyidikan. Hal senada juga diungkapkan Ketua DPR RI Akbar Tanjung bahwa mayoritas fraksi telah menyatakan menerima Perpu menjadi undang-undang, tetapi dengan tuntutan agar pemerintah menyempurnakan beberapa diktum yang termuat dalam Perpu tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 ayat 22 menyatakan bahwa Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dalam masa sidang berikutnya haruslah mendapatkan persetujuan atau mendapatkan suatu sikap dari DPR RI. Sementara itu Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan pemerintah telah melakukan kewajibannya dengan menerbitkan Perpu tahun lalu seiring dengan adanya perkembangan situasi di tanah air serta maraknya aksi terorisme. Sementara perangkat hukum untuk mengantisipasi berbagai aksi terorisme belum memadai. Tentu harapan kita keputusan akan sangat penting bagi upaya pengamanan dan keamanan kehidupan nasional kita sekarang dan masa depan. Rapat konsultasi yang berlangsung tertutup ini
Selain dihadiri Menko Polkam, Menteri Kehakiman dan HAM, serta Ketua DPR RI, juga dihadiri Mendagri Haris Sabarno, Menhan Materi Abdul Jalil. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam siaran Berita Pagi TVRI dan kami lanjutkan dengan sebuah laporan dari Jakarta. Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN tidak pernah menyetujui adanya right isu saham Bank Lipo seperti diberitakan oleh sejumlah media massa akhir-akhir ini. Ketua BPPN, Syafruddin Temenggung di Jakarta Rabu petang menyatakan BPPN tidak pernah memberikan persetujuan right issue kepada manajemen Bank Lipo dengan alasan apapun, termasuk mengkaitkan right issue dengan Basel Accord 2. Ditegaskan pertemuan BPPN 30 Oktober 2002 merupakan satu di antara sejumlah pertemuan yang bermuara pada penolakan BPPN atas usul right issue saham Bank Lipo sebagai alternatif penambahan modal. Guna memperbaiki struktur permodalan bank tersebut, menurut Syafruddin, bukan melalui right issue, tetapi melalui penjualan aset secara terbuka sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BPPN. Jadi ada yang menggambarkan saya berkolaborasi dalam rangka membuat rugi negara. Saya kira itu jauh panggang dari api, itu nggak ada itu gitu. Dari awal saya katakan, saya baru masuk aja saya sudah disodorin begitu, dan saya tolak dan saya kirim surat kepada Menteri Keuangan. Ya. Tentang respons BPPN menyangkut munculnya dua laporan keuangan Bank Lipo yang berbeda, Ketua BPPN menyatakan pihaknya telah memanggil dan memberikan peringatan kepada pengurus Bank Lipo pada 16 Januari 2003. Anak-anak korban konflik kerusuhan yang terjadi di Maluku Utara beberapa waktu lalu yang ditampung di Panti Asuhan Rumah Sejahtera Ternate dikunjungi tokoh PDI Perjuangan Taufik Kimas guna mengetahui lebih dekat tentang keberadaan dan kondisi anak-anak korban kerusuhan tersebut. Konflik sosial yang terjadi tahun 1999 di Maluku Utara meninggalkan duka dan kenangan pahit bagi warga di Maluku Utara. Akibat kerusuhan tersebut, banyak anak-anak yang tidak berdosa menjadi korban dari pertikaian yang seharusnya tidak perlu terjadi antara sesama saudara dan setanah air ini. Wajah-wajah sendu anak-anak korban konflik ini seketika berubah cerah dan gembira saat dikunjungi tokoh PDI Perjuangan Taufik Kimas dengan sejumlah menteri kabinet gotong royong dan sejumlah anggota DPR RI belum lama ini di Ternate, Maluku Utara. Suasana hangat, akrab, dan kekeluargaan ini tercermin saat anak-anak Panti Asuhan Rumah Sejahtera yang dihuni 162 anak korban kerusuhan dengan jenjang pendidikan dari tingkat SD hingga SMU berdialog dengan Taufik Kimas, antara lain mengungkapkan suka dan duka mereka dalam menapaki roda kehidupan. Sebab kalau tambah dana abadi mereka juga mungkin kegelisahan, ada kegelisahan. Kalau dana abadi kan mereka menghadapi tenang, jadi bisa dipakai dulu, nanti kalau udah datang dana sebenarnya baru dikembalikan lagi. Mereka tidak mau lagi diadu, mereka tidak mau lagi konflik. Dan kita harus menciptakan kondisi yang demikian supaya masyarakat bisa membangun lagi kehidupannya ke depan, investor bisa masuk, membangun ekonomi kita, kehidupan masyarakat yang tadinya sudah hancur bisa kembali normal ke masa depan yang lebih baik. Dalam kesempatan ini, Menteri Kehutanan Prakosa, Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri, Menteri Negara Percepatan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Manuel Kaisiepo, fungsionaris PDI Perjuangan Cahyo Kumolo, dan pengusaha Prayogo Pangestu memberikan bantuan masing-masing 3 unit televisi, 3 unit mesin cuci, buku-buku perpustakaan dan alat-alat tulis, seragam dan sepatu sekolah, serta bus sekolah. Dari Ternate, Maluku Utara, Yani Sudombo dan Huzaini melaporkan. Saudara, sedikitnya 10 orang tewas dan 30 lainnya luka-luka dalam sebuah bom yang meledak di Israel. Berita selengkapnya kita ikuti setelah pariwara berikut ini.
Pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang terjadi konflik atau permasalahan di antara anggota keluarga. Dan kita tidak tahu kemana kita harus berbagi perasaan tersebut. Tapi Anda dapat saksikan kami di konsultasi keluarga setiap hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 1 siang sampai jam 2 siang. Pada hari Senin kami hadir dengan masalah kesehatan dan hari Selasa tentang psikologi. Dan hari Rabu kita hadir dengan masalah gizi, hari Kamis mengenai desain dan tata busana. Tentang masalah hukum, hubungi kami pada hari Jumat dan pada hari Sabtu ada pengobatan alternatif. Sekali lagi, dari Senin sampai Sabtu dari jam 1 siang sampai jam 2 siang. Sampai ketemu. Saksikan Bandos Tiap hari Minggu jam 9.30 sampai jam 10.30 hanya di TVRI. Jangan Bandos. Iya. Anak-anak Indonesia. Pagi Indonesia tersayang, sayang disayang. Kalau mau jadi laki, ya laki beneran. Kalau kita berantem, ntar jam 12 malam. Saya pernah juga mendidik anak yang salah. Saya melihat banyak juga yang diajar untuk membenci ayahnya. Apa bedanya itu sama sapi pejalan kaki? Istri keempat saya tuh merasa bahagialah. Rumah Kita, Manajemen by Love bersama Dr. Dewi Motik Pramono MSI setiap minggu jam 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Kita masih bersama dalam siaran berita pagi dan berikut laporan dari mancanegara. Sedikitnya 10 orang meninggal dunia dan 30 lainnya luka-luka akibat sebuah bom yang meledak di dalam bus penuh penumpang di kota pelabuhan Haifa, Israel kemarin. Serangan bom yang diduga dilakukan oleh kelompok militan Palestina itu terjadi saat bis yang disesaki penumpang baru saja meninggalkan terminal. Kondisi bis hancur berantakan dan korban berserakan di tengah jalan yang cukup ramai. Sejauh ini belum ada satupun kelompok militan Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Korban tewas tercatat 10 orang termasuk pelaku serangan, sementara korban luka-luka 30 orang. Serangan ini membuyarkan harapan pemerintah Amerika Serikat yang menginginkan terciptanya situasi tenang di Timur Tengah menjelang dilakukannya serangan ke Irak. Sebelumnya dalam aksi militer di wilayah tepi barat, 3 pejuang Palestina tewas. Selain itu Israel menangkap sekitar 20 pejuang Palestina di wilayah tepi barat dan menghancurkan sejumlah rumah mereka. Angkatan bersenjata Turki siap mendukung upaya pemerintah Turki yang akan menggelar mosi parlemen baru yang mengizinkan pasukan Amerika Serikat membuka front kedua di wilayah Turki sebagai basis menyerang Irak. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki, Jenderal Hilmi Özkök, dalam keterangannya yang disiarkan stasiun televisi setempat mengatakan, Angkatan Bersenjata Turki akan dilibatkan dalam perang melawan Irak. Ia juga menyatakan pembukaan front kedua di perbatasan dengan Irak di utara akan mempersingkat jalannya pertempuran. Pendapat pihak militer ini menurut Hilmi Özkök sama dengan pandangan pemerintah Turki yang direfleksikan dalam mosi yang dikirimkan ke parlemen. Pemerintah Turki memberikan sinyal akan membuka mosi kedua kepada parlemen setelah parlemen Turki menolak kehadiran pasukan Amerika Serikat akhir minggu lalu. Dalam mosi kedua ini, pemerintah Turki akan mengizinkan 60.000 pasukan Amerika Serikat menggunakan wilayah Turki sebagai basis serangan ke Irak di utara. Meski demikian, pemerintah Turki belum menentukan kapan mosi kedua ini akan disampaikan ke parlemen. Namun pihak Partai Keadilan dan Pembangunan AKP menyiratkan mosi tersebut akan diajukan paling lambat pada hari Minggu mendatang. Tim Inspeksi Senjata PBB melakukan pengawasan terhadap proses penghancuran peluru kendali Al-Samud 2 beserta fasilitas suku cadang yang juga harus dimusnahkan. Sementara sekelompok pria Arab Muslim menyatakan siap melakukan serangan jika Amerika Serikat menyerang Irak. Tim Inspeksi Senjata PBB memulai pekerjaannya di daerah Jurf Al-Sukir, sekitar 40 km selatan Baghdad dengan menghancurkan fasilitas pabrik suku cadang untuk peluru kendali Al-Samud 2. Fasilitas pabrikan yang dipergunakan untuk memproduksi suku cadang untuk peluru kendali darat ke darat Al-Samud 2 telah mulai dihancurkan bersama 9 buah Al-Samud 2 kemarin.
Irak memiliki sekitar 120 peluru kendali Al-Samud II yang menurut PBB, senjata itu harus dimusnahkan karena memiliki jangkauan lebih dari 150 km, merupakan batas daya jangkau yang boleh dimiliki. Sementara itu, di Baghdad dalam sebuah parade yang ditayangkan televisi Irak, sekelompok pria Arab dan Muslim menyatakan dirinya sebagai kelompok yang siap melakukan serangan untuk mempertahankan Irak dari agresi militer Amerika Serikat. Seorang pria dari kelompok itu mengatakan siap kapanpun untuk mati demi Irak dan akan melakukan sweeping terhadap orang Amerika dan Yahudi. Sebelumnya, televisi Irak juga menayangkan gambar belasan pejuang termasuk warga Irak yang sedang melakukan pelatihan militer. Masih mengenai rencana serangan terhadap Irak, sekitar 500.000 rakyat Mesir melakukan aksi turun ke jalan menentang rencana Amerika Serikat menyerang Irak. Aksi yang diorganisir Partai Demokrasi Nasional Mesir mendesak agar krisis Irak diselesaikan secara damai. Ratusan ribu warga Mesir dengan tertib dan melakukan pawai di sepanjang jalan kota Kairo, mulai dari Taman Makam Pahlawan hingga pusat kota. Sejumlah tokoh penting ikut serta dalam aksi damai ini, termasuk diantaranya Gamal Mubarak, putra Presiden Husni Mubarak, yang juga Ketua Partai Demokrasi Nasional NDP. Selain itu, hadir juga sejumlah anggota partai oposisi lainnya. Para pengunjuk rasa mendesak agar Amerika Serikat mengurungkan niatnya menyerang Irak dan menyelesaikan krisis Irak secara damai. Mereka juga mendesak semua negara Arab untuk bersikap sama dan menyelesaikan masalah Irak. Selain soal Irak, para pengunjuk rasa juga menyerukan agar semua negara Arab bersatu dalam menyikapi aksi penindasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Imam Masjid Al-Azhar, Syekh Muhammad Mahmud, menyatakan jika semua bangsa Arab bersatu dan saling bergandengan tangan menentang Israel, niscaya tidak ada lagi darah yang ditumpahkan rakyat Palestina akibat penindasan Israel. Dan kini kita beralih ke berita olahraga. Tim Formula 1 Minardi berbenah serius menghadapi seri pembuka Grand Prix Formula 1 dengan meluncurkan kendaraan terbaru mereka yang diberi nama TS03. Menghadapi seri pembuka Grand Prix Formula 1 yang akan berlangsung di sirkuit Albert Melbourne 9 Maret mendatang, tim Minardi terus melakukan persiapan, termasuk persiapan kedua pembalapnya Justin Wilson asal Inggris dan pembalap Belanda Jos Verstappen yang menggantikan pembalap sebelumnya Alex Young asal Malaysia dan Webber yang akan mengendarai mobil teranyar mereka PS03. Menanggapi regulasi terbaru Federasi Balap Mobil Internasional FIA, Presiden tim Minardi Paul Stoddart berpendapat bahwa peraturan itu memang diakui banyak membantu tim-tim kecil di Formula 1. Justin Wilson sendiri baru pertama kalinya terjun di ajang Formula 1. Sebelumnya, pembalap Inggris berusia 22 tahun ini merupakan juara Formula 3000 tahun 2001 lalu. Sebaliknya, Jos Verstappen merupakan pembalap yang telah lama berlomba di ajang ini. Pembalap berusia 31 tahun asal Belanda sebelumnya pada musim balapan tahun lalu gagal menampilkan prestasi gemilang bersama tim sebelumnya Arrow. Menghadapi kejuaraan Pan Asia Bridge Federation PABF bulan Juni mendatang di Filipina, pengurus GAPSI menggelar seleksi nasional yang berlangsung mulai kemarin di Jakarta. 33 pasangan terbuka mengikuti seleksi National Bridge sebagai persyaratan guna menentukan peringkat yang dimulai hari Rabu hingga Minggu 9 Maret mendatang di Kanseleri PB GAPSI Jakarta. Selain itu, untuk kelompok pasangan junior, pasangan wanita dan pasangan senior, seleksi akan dilangsungkan mulai tanggal 10 hingga 18 mendatang di Gedung Piramid KONI Jakarta. Menurut Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB GAPSI Eka Wahyu Kasih, dengan diselenggarakannya seleksi nasional ini, setidaknya dapat terpantau para pebridge yang handal sekaligus untuk menentukan peringkat nasional. Dari hasil Seleknas, kita akan membuat lapisan tim nasional 3 lapis. Lapis A diproyeksikan untuk kejuaraan Asia Pasifik dan kejuaraan dunia, lapis B untuk kejuaraan regional, dan lapis C untuk kejuaraan-kejuaraan bilateral. Eka Wahyu Kasih juga menjelaskan dengan terbentuknya peringkat ini, nantinya akan dibagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok A, B, dan kelompok C.
Saudara, Anda masih bersama Berita Pagi TVRI dan kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif dengan narasumber yang telah hadir di Studio 6 TVRI Jakarta. Kita langsung saja bertemu dengan Khairul Tanimi. Silakan Tami. Ya, terima kasih Melinda. Saudara, selamat pagi. Kita bersama kembali dalam beberapa menit mendatang untuk melakukan dialog interaktif pagi hari ini, dan seperti biasa kami akan menunggu peran serta Anda melalui pesawat telepon yang nanti kami munculkan di layar televisi. Dan topik kita pagi hari ini adalah masih cukup aktual, yaitu masalah penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Seperti kita ketahui, Pemda DKI Jakarta sudah berusaha keras untuk menanggulangi dan membantu para korban banjir, namun hasilnya belum maksimal seperti apa yang diakui oleh Gubernur Sutioso beberapa waktu lalu. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang masalah tersebut dengan dua narasumber yang sudah ada di studio TVRI Jakarta, yaitu Bapak Wisnu Subagio dari Dinas PU DKI Jakarta dan Bapak Effendi Sianipar dari KPNC DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Wisnu, Pak Effendi. Ya, seperti saya katakan tadi Pak Wisnu, Pemda DKI Jakarta sudah berusaha keras Pak untuk melakukan penanggulangan, memberikan bantuan tentang banjir. Tetapi seperti diakui Bang Yos sendiri bahwa itu belum maksimal apa yang dilakukan oleh Pemda. Apa rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, Pak? Iya, saya kira penyelesaian masalah banjir ini kan bukan sesuatu yang bisa dilakukan sekejap. Perlu perencanaan yang baik, kemudian perlu pendanaan yang juga besar. Betul. Nah, oleh sebab itu maka secara bertahap melalui program-program baik jangka pendek maupun jangka panjang itu dilakukan, seperti misalnya yang sekarang 2003 ini akan melakukan beberapa pembangunan yang sifatnya melaksanakan pengendalian banjir. Ya, pembangunan itu apa ya, termasuk waduk-waduk yang akan dibangun itu? Ya, jadi seperti selalu kan disampaikan melalui media cetak, media massa, bahwasanya Jakarta ini topografinya kan merupakan daerah yang datar, daerah rendah. Pada saat pasang tinggi, beberapa lokasi itu berada di bawah muka laut, sehingga yang tidak bisa dilakukan secara gravitasi mengalir ke laut harus dibantu secara mekanis. Jadi kita membangun ada waduk, ada pintu air, ada pompa, kemudian ada storage dan lain sebagainya. Kembali ke tadi Bapak bicara tentang waduk. Beberapa hari yang lalu Pak Sutioso mengatakan bahwa pembangunan waduk di timur dan di barat itu belum bisa dilakukan karena itu merupakan wewenang pemerintah pusat. Apakah memang harus menunggu seperti itu, Pak? Iya, jadi kan ada pembagian kewenangan ya. Katakanlah misalnya yang sifatnya makro, itu kan memang tugas pokoknya pemerintah pusat, seperti membangun banjir kanal timur yang panjangnya 23 km dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Betul, ya. Tapi pemerintah daerah pun secara bertahap walaupun kecil sudah memulainya. Baik, Pak Wisnu, saya akan berpindah bentar kepada Pak Effendi. Seperti dikatakan oleh Pak Yos bahwa Pemda DKI Jakarta juga sangat membutuhkan peran serta dari masyarakat, karena jangan hanya mengandalkan Pemda DKI Jakarta, karena Pak Wisnu mengatakan dari sisi dana juga itu membutuhkan dana yang banyak dan waktu yang panjang untuk melakukan pembenahan banjir di Jakarta. Apa yang bisa dilakukan masyarakat atau pengusaha yang ada di DKI Jakarta untuk membantu Pemda DKI, Pak? Saya kira masalah banjir ini bagi masyarakat sudah menjadi bencana, Pak. Jadi sudah bencana yang sangat menakutkan. Dan setiap tahun hampir-hampir jadi kita udah trauma tentang banjir. Jadi di Jakarta asal ada hujan sedikit aja masyarakat sudah trauma. Jadi kalau perannya yang diberikan masyarakat adalah mendukung. Jadi mendukung program-program pemerintah, mensukseskan program-program pemerintah. Karena tugas pokok masalah pengendalian banjir ini tentu adalah pemerintah. Jadi masyarakat itu dapat diberdayakan juga oleh pemerintah. Contohnya apa, Pak Effendi? Nah, contohnya karena masalah banjir ini saya kira juga masalah adanya misalnya pembuangan sampah ke kali, ketidakdisiplinan dari masyarakat sendiri. Tentu pembangunan rumah-rumah di bantaran kali yang dapat mempersempit kali. Tentu hal ini nanti masyarakat akan mensosialisasikan ya. Tentu harus ada informasi-informasi dari pemerintah.
Jadi baru-baru ini memang setelah banjir sudah menjadi suatu hal yang sangat menakutkan di DKI, sering kita lihat sekarang adanya peran serta masyarakat, misalnya membuat suatu diskusi-diskusi, seminar antar lingkungan gitu Pak ya? Antar lingkungan ataupun organisasi-organisasi profesi membuat suatu fasilitas-fasilitas untuk pertemuan-pertemuan membicarakan banjir, mewadahi. Jadi ini pun saya kira harus sebatas wacana, tetap kita mendorong pemerintah. Sebagaimana tadi saya mencatat dari Pak Wisnu bahwa ada suatu hambatan birokrasi. Kalau saya lihat ada kewenangan pusat, ada kewenangan daerah. Jadi bagi masyarakat saya kira yang perlu bagaimana menanggulangi banjir, kita potong aja simpul-simpul birokrasi ini, karena kita tahu sekarang sudah otonomi daerah, yang teknis-teknis biar diurus oleh pemerintah daerah supaya cepat gitu Pak operasionalnya. Cuman Pak Effendi, seperti dikatakan, seperti Anda mengatakan tadi bahwa salah satu penyebabnya adalah kurang sadarnya masyarakat untuk memelihara lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak mendirikan bangunan pada bantaran-bantaran kali yang memang dilarang oleh Pemda DKI Jakarta. Bagaimana kita memberikan kesadaran Pak bahwa itu adalah satu penyebab banjir dan Anda tolong pindah dengan hati, dengan sukarela? Saya kira ini masalah sosialisasi. Saya kira kita sekarang kalau mempunyai dewan-dewan kelurahan, ada RT, ada organisasi-organisasi LSM, saya kira ini diberdayakan oleh pemerintah, karena hanya dengan sosialisasi bisa membuat kesadaran daripada masyarakat. Di samping memang ya karena kesenjangan sosial ya, jadi mereka harus membuat rumah di situ. Tentu kita himbau DPRD membuat peraturan daerah yang tegas ya, memang dalam hal seperti ini harus ada peraturan-peraturan daerah yang tegas gitu. Jadi sehingga pendangkalan kali, penyempitan kali itu bisa teratasi saya kira. Baik. Pak Wisma, apa saran yang dilakukan oleh Pak Effendi sebagai warga masyarakat itu sudah dilakukan oleh Pemda DKI misalnya? Memberikan penyuluhan kepada warga, melakukan penggalian terhadap kali-kali yang dangkal dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah sudah dilakukan Pak? Iya, penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI itu sudah dilakukan pada beberapa sarana prasarana pengendali banjir yang ada, karena memang mengapa ditertibkan, karena memang terjadi pelanggaran-pelanggaran di sana. Nah, oleh sebab itu di dalam melakukan pengendalian banjir perlu dilakukan itu untuk apa? Untuk mengembalikan sarana tadi sesuai dengan fungsinya. Nah, barangkali kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Effendi, masyarakat perlu diberdayakan, saya kira itu hal yang positif, sehingga bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya. Masyarakat Jakarta ini kan sangat heterogen, baik dari pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapensi berperan memberikan pemahaman terhadap program-program yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, saya kira itu juga satu langkah yang baik. Ya, tapi kadangkala Pemda DKI juga agak lalai Pak. Misalnya tadi Pak Wisnu mengatakan mereka yang tinggal di bantaran kali itu mereka bukan hidup 1-2 bulan di situ, tetapi sudah tahunan. Kenapa hal itu bisa dibiarkan berlangsung lama, tidak segera mereka diatasi, disuruh pindah dalam waktu yang dekat Pak? Ya, sebetulnya kan sesuatu yang sangat dilematis ya. Di satu sisi mereka melanggar aturan, bahkan sebenarnya juga bisa dikatakan melanggar HAM juga, karena akibat perbuatan saudara-saudara kita ini ada masyarakat lain yang juga dirugikan, kan gitu. Nah, tetapi pada saat-saat tertentu pemerintah daerah juga kadang-kadang itu tadi, satu sisi dihadapkan kepada satu dilematis, betul, nilai-nilai kemanusiaan dan mereka membutuhkan tempat tinggal. Baik Pak Wisnu, sebelum kita lanjutkan sudah ada penuh. Halo, selamat pagi. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Mas Nasir Naru. Ya, silakan Pak Nasir. Jakarta Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih kepada TVRI. Ya, Pak Syariat. Silakan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang mendasar. Yang pertama sekali mengenai dana. Ya. Itu ada dana reboisasi yang namanya 10 triliun. Ya. Itu jumlah dana itu sangat besar. Itu tidak dimanfaatkan. Sekarang dana itu bertelur bunganya, kalau 1 tahun 12% berarti ada 1,2 triliun 1 tahun. Terus
itu ada namanya golden second yang diberikan kepada si pengelola dana, itu sekitar 0,25%, berarti 30 miliar satu kali masuk dana itu ya. Itu dana itu ditongkrongin di salah satu departemen keuangan. Itu tidak digunakan untuk membiayai reboisasi hutang-hutang. Pak Syahril, Anda dapat data itu terakhir kapan itu, Pak? Kemarin itu kan dibicarakan di TVRI. Oke. Dibicarakan oleh salah satu menteri kita. Ya. Berarti Anda mengatakan efektivitas dana itu belum dimanfaatkan? Belum dimanfaatkan. Pak Syahril nanti akan dijawab oleh Pak Wisnu. Baik, terima kasih, Pak. Masalahnya kedua sekali, pantai. Pantai itu kan tempat pembuangan, tempat air. Jangan disalahkan rakyat untuk membuang sampah sembarangan. Rakyat tidak salah. Oke. Pembuangan relokasi pantai itu adalah hal yang sangat besar sekali. Menyalahkan rakyat. Ya. Terima kasih. Pak Syahril, terima kasih. Setelah Pak Syahril, silakan. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, dengan siapa, Pak? Dari Pak Ferry di Bitung, Pak, Sulut. Dari mana, Pak? Pak Ferry Bitung, Sulut. Pak Ferry. Iya. Oke, Pak Ferry. Bitung ya, Pak ya? Iya, Bitung, Pak. Ya, silakan Pak Ferry. Ini bicara masalah banjir Jakarta ya. Otomatis sebagai orang daerah cukup rasa memiliki Jakarta itu. Terima kasih loh, Pak. Cuma yang herannya ini banjir ini bukan baru gitu. Sudah bertahun-tahun gitu. Rupanya tidak punya program yang permanen ke depan. Sejauh mana sebenarnya bisa diantisipasi masalah banjir ini? Gitu. Saya ingin tanyakan kepada Bapak berdua ini, apakah memang masalah biaya, ataukah memang ini dianggap sebuah program yang kurang penting sebenarnya? Sebab kelihatannya tidak ada realisasi gitu. Gitu aja, Pak. Baik, Pak Ferry, terima kasih. Baik, satu lagi setelah Pak Ferry. Halo. Halo. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Dengan siapa, Pak? Assalamualaikum, saya Supli Rahim dari Palembang. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Supri, silakan. Jadi, Pak narasumber Ya. dan Pak moderator, di banjir di Jakarta ini harus ditangani dengan pendekatan komprehensif. Antara lain bahwa tidak semua persoalan banjir di Jakarta itu sama persoalannya. Jadi harus ada zonasi. Artinya zona tertentu beda pendekatannya. Iya, iya. Yang kedua harus ada kelembagaan yang memang memikirkan untuk itu dari pagi sampai sore, dari pangkal tahun sampai ujung tahun, jangan sambil-sambilan. Tugas khusus begitu ya, Tugas Pak khusus. Supri ya. Baik. Yang ketiga harus teknologinya sesuai dengan zona tadi. Iya. Yang keempat partisipasi masyarakat. Yang kelima harus ada sistem insentif disinsentif. Saya pikir itu, tanpa itu maka Jakarta tetap begitu, Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Supri, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, kita akan menjawab satu persatu pertanyaan Pak Wisnu dan Bang Effendi. Tadi Pak Syahril mengatakan ada dana yang saat ini masih tersimpan di Departemen Keuangan sebesar 3 miliar rupiah lebih dan dana reboisasi sampai 2 triliun rupiah. Kenapa itu belum dimanfaatkan, Pak, untuk penanggulangan banjir dan pemecahan masalah banjir di DKI Jakarta? Mohon maaf, saya kira saya tidak bisa menjawab. Oke. Tidak kapasitas saya, tetapi secara umum memang tidak kecil ya menyelesaikan, dan juga ada keterkaitan antara lintas provinsi. Nah, Jawa Barat terutama Banten juga, Pak ya. Karena sebagaimana kita ketahui kan, daerah tangkapan hujan Jakarta itu juga meliputi daerah di selatan Jakarta, Bogor, Puncak dan sebagainya. Pak, kalau kita hitung-hitungan untuk menormalisasikan kali-kali yang ada di paling tidak penanggulangan di DKI Jakarta itu membutuhkan waktu berapa lama dan membutuhkan biaya berapa banyak, Pak? Ya, saya kira referensi kami di dalam melakukan pembangunan ini kan yang namanya RT/RW, rencana tata ruang wilayah, di mana di sana diatur segala macam itu sampai 2010. Ya. Nah, di sana juga ada program-program pengendalian banjir yang dilaksanakan melalui rangkaian-rangkaian proyek per tahun pelaksanaan. Ya, itu mungkin sudah menjawab pertanyaan Pak Ferry dari Bitung tadi bahwa program ke depan itu tadi ya. Sekarang mungkin satu yang agak ke Pak Effendi, memberdayakan peran serta masyarakat itu tadi, Pak, karena seperti Pak Supri mengatakan dari Palembang tadi, belum maksimal apa yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta untuk membangkitkan peran serta masyarakat. Anda sebagai masyarakat juga sebagai pengusaha yang berada di DKI Jakarta, apa betul belum maksimal apa yang dilakukan oleh Pemda? Jadi yang pertama perlu saya ini kan ya, saya tertarik dari
dari Palembang tadi. Iya, Pak Ferry. Pak Ferry, kita baru aja melakukan suatu seminar ya yang diinisiatori oleh Galaxy, dan kebetulan Pak Wisnu juga ada di sana, dan kita telah. Boleh tahu Galaxy itu apa, Pak? Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia, ada Galaxy. Mereka ini melakukan suatu seminar. Jadi kesimpulannya memang masalah banjir seperti saya katakan tadi sudah bencana yang memang menahun dan perlu ditangani secara serius, dan perlu kewibawaan negara Republik Indonesia, karena ini di DKI juga sudah menjadi terancam menurut hasil diskusi tersebut, sehingga perlu dibuat suatu penanganan yang khusus. Artinya penanganan yang khusus ini perlu ada suatu badan seperti yang tadi yang memang setiap hari memang memikirkan masalah-masalah banjir ini. Karena macam tadi kita dengar 10 tahun penanganan banjir ini dengan dana yang sekian, tentu kita masyarakat akan berpikir selama 10 tahun ini kita akan mengalami hal yang sama. Berarti Anda menyarankan bahwa selain PU yang menangani masalah ini juga akan dibentuk suatu lembaga yang memang memikirkan bagaimana penanggulangan banjir, bagaimana hal itu dilakukan, bagaimana ke depannya untuk menanggulangi banjir. Ada badan khusus selain mungkin bisa aja PU, tapi di situ ada satu misalnya atau apa namanya, ini adalah urusan pemerintah DKI, tapi ada suatu badan khusus misalnya Kasubdin urusan banjir gitu. Jadi masyarakat tuh langsung dapat merasakan, melihat bahwa ada penanganan yang serius gitu. Nah, sehingga kita dapat lihat ini ya, dulu saya masih terasa betul ada namanya Kopro Banjir di Kopro Banjir Pak dengar Pak ya, itu belum pernah ada banjir DKI, udah ada namanya suatu lembaga Kopro Banjir yang memang tugas ini berbagi dengan PU, berbagi dengan PU ini mungkin penanganan kali-kali yang berpotensial untuk banjir. Nah, tapi kayak tadi kita dengar dari Pak Wisnu, karena memang dulu ini kewenangan pemerintah pusat. Nah, soal banjir ini nggak ada lagi bagi masyarakat pusat, daerah serahkan aja lah, kita mendukung. Ini dilakukan aja di Pemda, dibuat mungkin suatu badan yang langsung bertanggung jawab ke gubernur. Kenapa Pak Gubernur kita dukung? Karena ya kalau beliau sendiri seperti beliau katakan tuh ensab segi dana, segi dana, gitu. Ya. Apalagi kita dengar tadi masih ada dana-dana yang masih nongkrong katanya tadi di mana Departemen Keuangan. Memang bukan kapasitas Pak Wisnu untuk ini, tapi kalau masyarakat, kapasitas masyarakat lah mendorong supaya dana itu dicairkan. Karena masalah banjir ini Pak, sudah sangat ibu-ibu semua Pak, asal dengar hujan sedikit mulai ada khawatir banjir. Traumanya sudah. Jakarta bukan hanya sebenarnya masalah banjir lagi yang menjadi masalah, takut air Pak, asal hujan sedikit aja, Bapak boleh rasakan ya, asal hujan sedikit aja di DKI ini Pak, langsung macet, stres masyarakat tuh. Genangan air di mana-mana. Genangan air, langsung traffic itu udah langsung, tidak saya traffic itu langsung gila deh Pak. Ada yang mati hari ini. Jadi memang sangat serius nih masalah, masalah pengawasan ini Pak. Dan kita mengakui itu. Pak Wisnu, dari sisi teknologi Pak, seperti tadi juga penanya mengatakan bahwa dari sisi teknologi kan tidak mungkin Pemda DKI melakukannya dalam waktu dekat ini, dan dari sisi teknologi pun sangat mahal biaya yang akan dikeluarkan Pak. Apakah memang masih tertinggal jauh sisi teknologi kita, atau memang kita tidak mampu untuk melaksanakan itu Pak Wisnu? Ya, saya kira teknologi yang ada lah untuk melakukan pengendalian banjir itu juga tidak terlalu complicated ya. Gampangnya saja lah, air itu kan akan mengalir dari atas ke bawah secara gravitasi. Apabila dia sudah tidak bisa, maka dia harus mekanis. Kemudian sebelum sampai ke daerah ini diparkir dulu atau ditangkap dulu, ya, Pak, ya? Betul, dalam satu waduk atau apa. Kemudian itu bisa jadi cadangan air, pada waktu musim kemarau dia bisa dilepas dan lain sebagainya. Nah, itu juga sudah masuk ke dalam program-program pengendalian banjir ke depan. Nah, sebagaimana kita ketahui kan Jakarta ini punya yang namanya master plan, rencana induk pengendalian banjir, ya, membangun banjir kanal timur, banjir kanal barat, kemudian melakukan normalisasi dari kali-kali yang ada. Seperti di 2003 ini pemerintah pusat akan melakukan pembenahan terhadap aliran Ciliwung, ya, Ciliwung setelah Bina Manggarai ke arah banjir kanal, mulai dari Manggarai. Itu termasuk penggalian dan saran dari Pak Effendi tadi untuk memindahkan masyarakat yang ada di bantaran gali itu. Ya tentunya iya. Kalau mereka melakukan satu pelanggaran kan, upaya yang dilakukan tetap harus dilakukan penertiban. Baik, kita akan menyapa penelpon lagi Pak Wisnu. Halo, selamat pagi. Halo. Terima kasih
Halo. Halo. Iya Pak. Saya mau bertanya Pak. Iya, dengan siapa nih Pak, maaf Pak? Dengan Pak Frans. Pak Frans. Iya. Di mana Pak? Ini saya sudah tertarik dari dialog pagi ini ya. Iya. Mengenai penanggulangan banjir. Iya. Tapi sekiranya memang saya melihat bahwa upaya-upaya pemerintah itu sudah hampir ya efektif. Namun masalah tentang pemenuhan dana untuk pengendalian bencana alam itu saya kira bahwa itu dana cukup besar. Namun dalam pelaksanaan teknis pengendalian fisik itu seringkali ada solusi bahkan manfaatan itu tidak efektif oleh oknum dalam melindungi seperti Pemprov, dan lain sebagainya. Baik. Nah, hal ini perlu diskusi. Baik. Karena pada prinsipnya bahwa kita sebagai LSM baik tentu dengan kelonggaran ke pemerintah. Ya. Namun kalau memang hasil pada akhirnya itu sangat merugikan masyarakat, maka nanti baik. Pak Frans, terima kasih Pak Frans. Ya. Setelah Pak Frans, selamat pagi. Halo. Halo. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat sekali pagi ini Pak. Betul, bangunnya agak pagi. Iya, dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Sakti Slamet dari Bojonggede, Bogor. Bojonggede. Iya. Assalamualaikum Bapak-bapak. Masalah banjir DKI sebenarnya tidak bisa lepas atau hanya diurusi oleh DKI. Ya. Harus dengan wilayah lain yang sealiran. Betul, seperti yang dikatakan Pak Wisnu tadi Pak. Bogor atau Bojonggede yang saya tempati. Iya. Jadi harus diselesaikan secara terintegrasi Pak. Terintegrasi Baik. antara DKI dengan daerah wilayah lainnya. Dan ini masalah bisa juga harus dihubungkan dengan Bappenas. Tanpa itu Pak, percuma akan kita bicarakan banjir. Dari tahun ke tahun kita akan membicarakan banjir terus. Kemudian yang kedua, supaya law enforcement dilaksanakan bagi pelanggar-pelanggar yang ada di Jakarta dan di hulu sungai. Jadi harus ada kerjasama antara hulu dan hilir. Hanya itu Pak. Baik. Terima kasih. Pak Sakti, terima kasih banyak. Pak Frans dari Bekasi juga terima kasih. Tadi Pak Frans mengatakan bahwa belum optimal dana yang diberikan atau yang ditumpahkan oleh Pemda DKI terhadap penanggulangan bencana banjir karena dia melihat kemungkinan adanya kolusi tidak sampai ke mereka yang membutuhkan. Apa itu memang terjadi Pak Wisnu? Ya, itu terkoordinasi di dalam Satkolak PB ya, Satuan Koordinasi Pelaksana Pengendalian Banjir dan Bencana. Itu di sana ada unsur-unsur terkait, ada di sana ada Dinas Bintalkesos, ada Kesehatan, ada Kebakaran, ada PU dan lain sebagainya. Nah, tahun ini sebagaimana sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan Pemda DKI itu lebih siap daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalaupun ada hal-hal yang miss di lapangan, mungkin ini masalah koordinasi saja. Jadi, tapi secara kualitatif maupun kuantitatif itu lebih baik daripada ada peningkatan Pak ya, iya. Walaupun tidak signifikan. Iya. Ya. Kalau tadi Pak Effendi disarankan bagaimana memberdayakan masyarakat, misalnya mereka yang berada di Bogor atau di sekitar DKI Jakarta, ke Anda sebagai orang yang bergerak di bidang pengusahaan seperti GPC, adakah kerjasama dengan Pemda Bogor atau Pemda Banten yang seperti Pak Wisnu mengatakan tadi itu lingkarannya berada di situ Pak, misalnya teman-teman yang ada di sana Pak? Jadi gini, kemarin ya baru dilaksanakan suatu pertemuan yang difasilitasi oleh Forum Masyarakat Peduli Banjir DKI. Ya. Jadi mereka ini itu yang tadi diinisiatori juga nih oleh Galaxy dan Gapensi bekerja sama. Kita undang tuh Pak, semua dari Bogor, dari Bekasi ini Pemdanya untuk kita dudukkan bersama-sama dengan Pemda DKI. Kebetulan Pak Wisnu juga kita undang kemarin untuk kita serahkan tuh bagaimana kalian membicarakan banjir ini dan bagaimana konklusinya ke depan. Bagaimana konklusinya ke depan? Karena gini, yang perlu kami himbau sekarang melalui saat ini bahwa kami masyarakat DKI, walaupun kita ini sekarang di asosiasi profesi, memang kita ini sekarang sudah trauma mengenai banjir. Dan kami sangat sependapat juga dengan yang dikatakan oleh Pak Setioso tentang penanganan banjir ini kan bukan masalah main-main nih. Jadi mari kita semua menyelesaikan banjir ini secara bersama-sama. Ya, ini menjadi prioritas bagi pemerintah. Kita potonglah ini simpul-simpul birokrasi, mana kewenangan pusat daerah. Ya, untuk sementara banjir memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat, mari kita rembuk.
Soal masalah teman-teman yang di bantaran kali, sekarang saya kira konsep pemerintah daerah DKI kan bangun rusun, rumah susun, Pak. Ya, mudah-mudahan itu bisa tertanggulangi. Ada 12 unit atau berapa unit nih yang dibangun oleh Pemda DKI sekarang masalah rumah susun. Ya mungkin kalau segala dalih kan bisa aja ini gunanya untuk ini, untuk ini. Ya ini kita bersihkan aja lah ini yang di bantaran kali. Tapi kita kasih, Pak, ini. Kita kasih sarana perumahan rumah susun ini. Dan mereka bisa pindah dari bisa pindah ini, tapi begitu pindah atau dipagar di ini. Ya. Baik, Pak Wisnu, mudah-mudahan niat baik Anda bisa terlaksana dan paling tidak bisa membantu Pak Wisnu dengan Pemda DKI untuk menanggulangi masalah banjir di tahun-tahun mendatang, Pak. Dan tidak akan separah beberapa tahun lalu. Pak Effendi, terima kasih banyak untuk hadirannya di studio. Pak Wisnu, terima kasih. Saudara, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Wisnu Subagio dari Dinas PUD DKI Jakarta dan Pak Effendi Sianipar dari Ketua Gapensi DKI Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Dari Papua, Kabupaten Fakfak masih membutuhkan sekitar 200 orang tenaga guru dan 10 dosen untuk mengisi kekosongan jumlah guru. Hal ini dapat terlihat jelas pada 168 kampung yang berada di wilayah Kabupaten Fakfak. Masalah pendidikan terutama kekosongan tenaga guru sekolah dasar selalu menjadi topik pembicaraan. Saat kunjungan Bupati baru-baru ini di 10 kampung di distrik Fakfak Timur, masyarakat sangat mengharapkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemda masalah pendidikan. Seperti halnya di Kampung Tunas Gaeng, distrik Fakfak Timur, kurang lebih 3 tahun tidak ada sama sekali proses belajar mengajar. Menjawab permintaan masyarakat tersebut, Bupati menyatakan saat ini pemerintah daerah telah berupaya mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut dengan membuka program studi PGSD yang dalam waktu dekat ini diharapkan nanti dapat mengisi kekosongan tenaga guru yang berada di kampung-kampung. Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa bidang prioritas dari program pembangunan Kabupaten Fakfak 2002-2005. Dengan demikian, apabila tenaga guru SD di kampung-kampung ini sudah terisi, tegas Bupati, semua guru harus selalu berada di tempat. Apabila tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka gaji guru tersebut tidak dibayarkan dan ditahan. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Fakfak yang diwakili Kasubdin Pendidikan Dasar, Ali Hindom, menambahkan ke depan nanti diupayakan agar gaji dan jatah beras guru akan dibayar langsung oleh petugas ke kampung-kampung. Saudara, gonjang-ganjing di internal TVRI mencuat ketika Perjan TVRI dialihkan menjadi Persero oleh pemerintah karena tidak adanya dana yang membuat TVRI defisit 90%. Dalam perjalanan menuju Persero inilah berbagai masalah muncul karena tuntutan transparansi dan audit menyeluruh sebagai syarat sebuah Persero dijegal oleh oknum-oknum status quo internal yang berkonspirasi dengan pihak eksternal. Masalah insubordinasi di tubuh TVRI pasca keluarnya SK Dirut nomor 331 tanggal 1 Juli tahun 2002 yang mengalih tugaskan para direksi sesuai dengan SK Dirut nomor 143 tanggal 25 Juni 2001 dan SK Menteri Keuangan nomor 376 yang pada diktum ketiga dinyatakan pembagian tugas para direktur ditentukan oleh direktur utama dimentahkan oleh Deputi Menek BUMN Rus Arya Wijaya dengan mengeluarkan surat tanggal 23 Juli, 19 Agustus dan 2 Desember tahun 2002 yang isinya membatalkan SK Dirut Perjan TVRI karena statusnya yang bukan PNS. Menanggapi masalah tersebut, Ketua Subkomisi BUMN di Komisi 5 DPR, Aswir Denitara, akan mempertanyakan hal tersebut kepada Menek BUMN. Aswir menilai ada kebijaksanaan yang keliru apabila seorang deputi merasa memiliki hak mengatur direktur utama sebuah BUMN. Sementara Deputi Menek BUMN Rus Arya Wijaya merasa dirinya berhak mengingatkan Dirut karena Laksamana sebagai menteri sibuk ngurus yang lain. Saya tidak memberikan surat membatasi kewenangan Dirut, saya mengingatkan pada Dirut berlaku dan memakai peraturan perundangan yang ada. Pak, saat itu apa maksudnya Pak mengeluarkan? Sebetulnya kan itu tidak berada pada kewenangan Bapak untuk mengeluarkan surat seperti itu. Seharusnya kan Menek BUMN, Pak. Bukan. Saya sebagai deputi boleh dok? Saya kira nggak benar, karena TVRI itu sudah status BUMN. Undang-Undang Aceh Undang nomor 1 tahun 95. Jadi Dirut suatu BUMN tidak harus PNS. Ya. Jadi kalau misalnya salah satu deputi di kantor mengatakan bahwa dia berhak memangkas wewenang satu Dirut atau direksi satu BUMN, dia sangat arogan, dia ngerti undang-undang. Nah, langkah-langkah itu kurang bijak. Harus acuannya seperti Menteri Laksamana Romanus Gadi mengatakan tadi, harus acuannya kalau BUMN Undang-Undang nomor 1 tahun 95. Tindakan insubordinasi maupun masalah lambannya Persero TVRI diyakini Ketua Presidium Pemantau Reformasi Total Mumtaz Malik bisa selesai apabila pemerintah serius membabat KKN di tubuh TVRI.
Desa Penanggapan, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berpotensi alam, agribisnis, serta kesenian tradisional yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun hingga kini potensi tersebut belum digarap dengan baik. Desa Penanggapan berpenduduk 7.000 jiwa lebih dengan mata pencarian tani dan nelayan serta buruh bangunan yang hampir 70% bekerja di Jakarta. Dari segi ekonomi memang diakui desa ini mampu membangun berbagai sarana dan prasarana. Namun di sisi lain kekayaan potensi alam yang ada belum seluruhnya digali dan dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu upaya aparat desa merubah perilaku warganya dari konsumtif menjadi produktif kini tengah digalakan. Salah satunya dengan menggerakkan masyarakat melalui pemberdayaan di bidang agribisnis, meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan derajat kesehatan desa sehingga tercipta desa sehat berbasis agribisnis. Menurut salah seorang pelopor pembangunan pedesaan Hajah Tati Nuryati SKM, salah satu sisi yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengubah perilaku sehingga dapat menggali potensi di alam sendiri. Dan saya harapkan mengundang para relawan-relawan yang punya keahlian baik di bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang agribisnis dan lain sebagainya. Ya mari datang untuk memberikan keyakinan pada masyarakat apa masalahnya, dan masalah itu harus datangnya dari masyarakat. Kegiatan juga datang dari masyarakat, jadi dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Kita fasilitator dan motivator, kita aja mungkin. Kita berupaya untuk mengajak masyarakat ini agar masyarakat Penanggapan ini bisa menjadi maju dan menyentuh ke masyarakat bawah, sehingga pada dasarnya semua lapisan ikut peran serta aktif dalam membangun desa ini. Untuk mengubah perilaku masyarakat yang selama ini mencari nafkah di Jakarta, diperlukan pendekatan melalui forum diskusi sehingga mereka dapat mengetahui potensi yang ada di daerahnya. Saudara Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin akan berakhir masa baktinya, namun sejumlah tokoh sudah meramaikan bursa bakal calon gubernur untuk periode mendatang. Perkembangan dan pembangunan untuk sektor ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dirasakan sangat lamban, bahkan jauh tertinggal dengan provinsi lainnya di tanah air. Demikian ditegaskan Mukhtar Tumin yang merupakan salah satu bakal calon gubernur Sumatera Utara periode 2003-2008 mendatang. Untuk dapat mengejar ketertinggalannya, ia telah menyiapkan berbagai program guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat. Misi dan program saya yang pertama adalah mengurangi secara cepat kegelisahan ini dengan melakukan berbagai perubahan-perubahan dan pergeseran-pergeseran paradigma di dalam kehidupan masyarakat Sumatera Utara, antara lain merubah peta disiplin, merubah disiplin ini akan ada kaitannya dengan moral dan etika, kemudian dari moral dan etika dan disiplin ini sangat erat kaitannya dengan disiplin hukum. Putra daerah seperti Mukhtar Tumin, kelahiran Pematang Siantar yang kini berusia 60 tahun, tergugah untuk dapat mengabdikan diri di tanah kelahirannya. Pemerintah mulai memanfaatkan wisata kepulauan sebagai salah satu cara menarik wisatawan mancanegara untuk lebih sering berkunjung ke Indonesia. Objek wisata kepulauan ini dapat dengan mudah dijangkau menggunakan sarana transportasi laut. Pariwisata kepulauan yang sedang digalakan oleh pemerintah saat ini adalah Kabupaten Kepulauan Seribu. Salah satu contohnya adalah Pulau Bira Besar yang kemarin mendapat kunjungan kapal pesiar MS Europa asal Jerman yang membawa sekitar 240 orang turis. Kemal Said, pengelola resort Pulau Bira Besar, mengatakan pihaknya perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam mempromosikan wisata kepulauan. Sayangnya ia merasa perhatian pemerintah masih kurang. Ini salah satu promosi kita, dan samping promosi yang kita lakukan, kita perlu backup daripada pemerintah, khususnya pemerintah di Bali. Kedatangan turis Jerman yang dibawa oleh kapal pesiar MS Europa menunjukkan bahwa wisata Indonesia masih mereka minati, dan daya tarik itu bukan hanya dinikmati oleh kalangan wisatawan berusia lanjut, tetapi juga kelompok usia yang lebih muda. Kita akan ada semacam 20 unggulan. Sekarang yang unggulan pertama untuk wisata ini adalah Pulau Jawa. Itu mungkin nanti kita akan kembangkan ke pulau-pulau lain. Ini adalah sudah konsep bagi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, bagaimana untuk meningkatkan wisata bahari ini. Salah satu adalah dengan banyaknya terus datang ke sini melihat alam kita, kepulauan kita,
dan diharapkan nantinya bukan hanya singgah mereka, tetapi tinggal berlama-lama di pulau ini. Kapal pesiar MS Europa yang diawali dari kota Hamburg, Jerman, menyelusuri kawasan wisata dunia. Dalam perjalanannya sebelum berakhir di benua Amerika, mereka singgah di sejumlah kota di Asia seperti Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, dan sejumlah kota wisata di Indonesia. Saudara, berikut kami sampaikan topik-topik berita utama beberapa surat kabar terbitan hari ini, Kamis 6 Maret 2003, kami kemas dalam editorial. Manajemen Bank Lipo bisa masuk daftar orang tercela atau DOT. Demikian judul berita utama harian Republika hari ini. Anggota DPR menilai kasus Bank Lipo sudah sepatutnya dibawa ke pengadilan. Harian Sinar Pagi dalam edisi Kamis pagi menulis, Mapolsek Makassar diserang oknum TNI Angkatan Udara. Sedikitnya 50 pria yang diduga anggota TNI Angkatan Udara menyerang markas Polsek Makassar di Jalan Pondok Gede Raya, Jakarta Timur. Serangan itu menewaskan Brigadir Polisi Salmon Panjaitan. Dari harian Kompas dapat disimak laporan dari pertemuan negara-negara OKI di Doha, Qatar. OKI menolak total serangan Amerika Serikat ke Irak. Anggota negara-negara organisasi konferensi Islam juga menolak setiap ancaman terhadap keamanan negara Islam yang manapun. Sementara harian Warta Kota pagi ini memberitakan gara-gara dilaporkan mencuri kue, bocah 7 tahun tewas setelah dihukum. Bocah bernama Arisman Hulu itu meninggal setelah mendapat hukuman dari pengasuhnya. Harian Pelita pagi ini mengutip pernyataan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Effendi Koiri bahwa kasus tim-tim rekayasa asing. DPR menilai ada rekayasa dan politisasi kasus pasca jajak pendapat Timur-Timur tahun 1999 yang menyudutkan mantan Menhan Pangap Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto bersama pejabat tinggi TNI lainnya. Suara Karya pagi ini mengutip pernyataan Kasat Jenderal TNI Riami Satria Kudu bahwa TNI tidak mengenal tradisi kudeta. Kalau mau kudeta, menurut Riami Sat, tak perlu menunggu undang-undang. Kudeta itu dapat dilakukan siapapun dan kapanpun, tidak harus oleh TNI. Dan saudara, melengkapi informasi Anda pagi ini, berikut kami sampaikan perkembangan harga beberapa komoditas, baik di pasar lokal maupun internasional, yang kami terima dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan berlaku hari ini. Dan saudara, informasi harga komoditas tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita pagi TVRI. Akhirnya saya Tengku Malinda. Dan saya Khairul Tamimi serta kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti siaran berita dalam bahasa Inggris bersama Handewi Pramesti. Selamat pagi dan selamat berkarya.